Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Pratnyayoni, absen 12 dengan 4 NIM terakhir 1227. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 2, yakni penggabungan usaha. Penggabungan usaha. Dalam istilahnya, penggabungan usaha atau business combination adalah salah satu bentuk perluasan usaha secara eksternal. Tujuan dari penggabungan usaha ini adalah untuk menyatukan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Motivasi ekonomi, yaitu 1. Keunggulan biaya, 2. Memperkecil keterlambatan operasi, 3. Menghindari pengambil alihan, akuisisi aktiva tak berwujud, dan yang terakhir memperoleh keuntungan pajak. Bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha terdiri dari 3 bagian, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Konsep akuntansi untuk penggabungan usaha. Akuntansi untuk penggabungan usaha merupakan salah satu area yang kompleks dan kontroversial. Penggabungan usaha melibatkan aksi keuangan yang luas, biasa besarnya kerjaan bisnis, cerita dan keberhasilan seseorang eksekutif yang jenius, dan pengambilan manajemen. Akuntansi untuk pengambilan usaha ada 2 metode, yaitu 1. Metode kepemilikan atau pooling of interest method, 2. Metode pembelian atau purchase method. Akuntansi untuk penggabungan usaha untuk metode pembelian. 1. Menentukan nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud. 2. Nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban. 3. Memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai nilai investasi. Biaya non langsung tidak menambahkan nilai investasi. Membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar atau aktiva bersih. Hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Goodwill yang terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva. Jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat didefinisikan, dialokasikan sebagai goodwill negatif, goodwill positif, dan goodwill negatif. Ilustrasi contoh kasus 1, yaitu Balfour Corporation memperoleh aktiva bersih CoStar Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban CoStar pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Terdiri dari kas yang dalam nilai bukunya 50.000, nilai wajar 50.000, piutang bersih 150.000, nilai wajar 140.000, persediaan 200.000, nilai wajar 250.000, tanah 50.000, nilai wajar 100.000, bangunan bersih 300.000, nilai wajar 500.000, peralatan bersih 250.000, 300, nilai wajar 350. Total aktiva paten pada nilai buku tidak ada dan pada nilai wajar sejumlah 50.000. Total aktiva adalah 1 juta dan total pada nilai wajar adalah 1.440. Kewajiban. Yang pertama ada utang usaha pada nilai buku sejumlah 60.000, pada nilai wajar 60.000. Wesel bayar pada nilai buku 150.000, pada nilai wajar 135.000. Kewajiban lain 40.000 pada nilai buku, pada nilai wajar 45.000. Total kewajiban pada nilai buku 250.000. Nilai wajar pada total kewajiban adalah 240.000. Total aktiva bersih pada nilai buku adalah 750.000 dan nilai wajar adalah 1.200. Balfour Corporate membayar 400.000 tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 per saham dan nilai pasar 20.000 per saham untuk memperoleh aktiva bersih CoStar Corporation. Jadi yang diminta adalah sebagai berikut. Pembahasan pada investasi dalam CoStar Corporation adalah 1.400.000. Kas
sebanyak 400.000. Dengan kas sebanyak 400.000, saham biasa nominalnya 500.000 dan penambahan modal di setor 500.000. Untuk mencatat penerbitan 50 lembar saham biasa nominal 10 ditambah kas 400.000 dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian Korsnäs Corporation. Hasil analisis penggabungan usaha Bellevuer Corporation adalah dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih Korsnäs Corporation, yaitu nilai investasi dalam Korsnäs Corporation adalah 1.400.000, nilai wajar aktiva bersih Korsnäs Corporation adalah 1.200.000, dan hasil perbandingannya adalah 200.000. Hasil perbandingan sebesar 200.000 di atas disimpulkan sebagai goodwill. Goodwill positif atau negatif, yaitu apabila nilai investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka nilai goodwill positif. Goodwill positif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwillnya. Neraca Bellevuer Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 sesaat setelah penggabungan usaha adalah sebagai berikut dalam bentuk rupiah. Pada kolom pos terdapat kas pada aktiva sebesar 50.000, pasifa tidak ada. Piutang bersih pada aktiva 140.000, persediaan pada aktiva 250, tanah pada aktiva 100.000, bangunan pada aktiva 500.000, peralatan pada aktiva 350.000, paten dalam aktiva 50.000, dan goodwill pada aktiva 200.000. Total aktiva yaitu 1.640.000. Utang usaha. Utang usaha pada pasifa yang terletak pada pasifa yaitu 60.000, wesel bayar 135.000, kewajiban lain 45.000, investasi dalam Korsnäs Corporation 1.400.000. Total pasifa adalah 1.640.000, sama dengan total aktiva. Ilustrasi dari contoh kasus nomor 2, yakni Bellevuer Corporation memperoleh aktiva bersih Korsnäs Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban Korsnäs pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut dalam bentuk ribuan. Ada aktiva yaitu kas pada nilai buku 50.000, nilai wajar 50.000, piutang bersih 150.000, nilai wajar 140.000, persediaan 200.000 pada nilai wajar 250.000, bangunan bersih 300 pada nilai wajar 500, peralatan bersih nilai buku 250, nilai wajar 350, nilai paten 50.000. Total aktiva pada nilai buku yaitu 1 juta, sedangkan pada nilai wajar adalah 1.440.000. Kewajiban 1. Hutang usaha pada nilai buku 60.000, pada nilai wajar 60. Wesel bayar pada nilai buku 150, nilai wajar 135.000. Kewajiban lain pada nilai buku 40.000, nilai wajar 45.000. Total kewajiban pada nilai buku yaitu 250 dan nilai wajar adalah 240. Aktiva bersih yaitu 750.000 pada nilai buku dan 1.200.000 pada nilai wajar. Bellevuer Corporation menerbitkan 40.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 per saham dan nilai pasar 20 per saham, dan juga memberikan wesel bayar berjangka 5 tahun bunga 10% senilai 200.000 untuk memperoleh aktiva bersih Korsnäs Corporation. Yang diminta yaitu sebagai berikut. Pembahasan Jurnal penggabungan usaha pada pembukaan Bellevuer Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 adalah investasi dalam Korsnäs Corporation yaitu 1 juta yang dengan nilai saham biasa 400.000, penambahan modal di setor 400.000, wesel bayar 10% dengan jangka waktu 5 tahun yaitu 200.000. Untuk mencatat penerbitan 40.000 lembar saham biasa ditambah wesel bayar dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian.
Hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Consult Corporation adalah dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan dalam investasi dalam Costa Corporation. Nilai investasi dalam Costa Corporation yaitu 1 juta. Nilai wajar aktiva bersih Consult Corporation adalah 1.200.000 dan hasil perbandingannya adalah 200.000. Hasil perbandingan sebesar 200.000 di atas disimbolkan sebagai goodwill positif atau negatif. Apabila nilai investasi lebih kecil dari nilai wajar aktiva bersih, maka nilai goodwill negatif. Goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan ke dalam aktiva tidak lancar. Dengan cara lain yaitu nilai goodwill per total nilai wajar aktiva tidak lancar dikali 100%, yakni 200.000 dibagi 1 juta dikali 100%, sama dengan 20%. Pembentukan keaktiva tidak lancar yaitu pada tanah yaitu 100.000 dibagi 1 juta dikali 200 sama dengan 20. Begitupun bangunan, peralatan, dan paten. Dalam neraca Boulevard Corporation setelah penggabungan usaha adalah sebagai berikut. Pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill. Aktiva tidak berwujud harus diakui sebagai aktiva terpisah dari goodwill, itu berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Tanpa memperhatikan hak-hak tersebut dapat ditransfer atau dapat dipisahkan dari entitas yang diakuisisi atau dari hak kewajiban lainnya, maka harus diakui sebagai aktiva terpisah, dan goodwill hanya jika dapat dipisahkan, yaitu aktiva tersebut dipisahkan atau dibagi dari entitas yang diakuisisi dan dijual, ditransfer, disewa atau ditukar atau tanpa memandang apakah ada maksud untuk melakukannya. Pembayaran kontijen dalam pengembangan usaha dengan metode pembelian. Beberapa penggabungan usaha dengan metode pembelian memberikan pembayaran tambahan kepada para pemegang saham sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi tergantung pada transaksi atau peristiwa di masa depan. FASB Statement nomor 141 paragraf 25-27 memberikan pedoman akuntansi untuk membayar kontijen dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Pembayaran kontijen mungkin melibatkan distribusi kas aktiva lainnya atau penerbit sekuritas, utang, atau ekuitas. Kontroversi goodwill. GAAP mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi terhadap nilai wajar aktiva yang diterima. Secara teoritis, goodwill adalah ukuran nilai sekarang atau present value dari kelebihan laba masa depan yang diproyeksikan dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Selanjutnya, akuntansi internasional untuk goodwill. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger. Beberapa negara misalnya mengizinkan penghapusan segala goodwill ke ekuitas pemegang saham. Akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Menurut FASB Statement nomor 141 dan nomor 142, perusahaan mencatat goodwill tetap tidak mengamortisasinya. FASB mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara periodik untuk penurunan nilainya. Pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Penetapan penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement nomor 142 menetapkan 2 proses, yaitu 1. Perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat untuk pelaporan bisnis. Nilai buku ini mencakup jumlah goodwill. Yang kedua, membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajar. Jika nilai buku melebihi nilai wajar goodwill, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar perbedaan atas selisih tersebut. Amortisasi versus non-amortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas selama umur manfaat tersebut. FASB mendefinisikan umur manfaat sebagai estimasi umur manfaat bagi entitas pelaporan. Persyaratan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi harus mengungkapkan bahwa penggabungan usaha telah
memperhitungkan dengan metode pembelian catatan itu juga harus menyebut nama dan keterangan singkat mengenai perusahaan yang diakuisisi, periode di mana hasil operasi perusahaan yang diakuisisi dimasukkan dalam laporan laba rugi, biaya perusahaan yang diakuisisi dan jika ada jumlah serta penilaian saham yang diterbitkan atau yang dapat diterbitkan dan keterangan atas setiap pembayaran kontingen. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.